بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Telah berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ati babal jannati yaumal qiyamati fastaftih fayaqulul khazina man anta faqulu Muhammadun fayaqulu bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaka rawahu Ahmad an Anas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ati babal jannati yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti datanglah kepadaku pintu surga. Rasulullah datang kepada pintu surga, fa astaftihu, maka Rasulullah menyuruh pintu surga itu untuk dibukakan. Fastaftihu, maka aku meminta membukakan pintu surga itu. Fayaqulul khazin, maka pintu surga itu ada penjaganya. Jadi setiap pintu surga ada penjaganya. Maka penjaga itu melihat orang yang menyuruh buka pintu. Lalu ketika itu penjaganya bertanya, man anta, kamu siapa? Apa hak kamu untuk membuka pintu ini? Maka fa'akulu, kata Rasulullah, aku berkata, Muhammadun, akulah yang bernama Muhammad. Nah, kata Nabi. Fa'akulu, maka sang penjaga pintu surga itu berkata, bika umirtu, karena kamulah aku diperintahkan, alla aftaha li ahadin qablaka. Ketahuilah bahwa aku bukakan pintu ini di ahadin, tidak ada seorang pun yang membukakan pintu ini qablaka, sebelum datangnya dirimu ya Muhammad. Nah, sudah penjelasan dari hadis ini. Hadis ini mengatakan bahwa Rasulullah dahulu jalan-jalan ke surga. Beliau melihat banyak keadaan di dalam surga. Beliau melihat banyak keadaan di dalam neraka. Ada banyak kondisi orang dalam neraka, ada banyak kondisi orang dalam surga. Ketika itu maka Rasulullah menyuruh salah seorang untuk membuka pintu. Lalu penjaga pintu itu berkata, engkau siapa? Maka kata Nabi, akulah Muhammad. Apa kata penjaga pintu surga? Karenamu lah aku akan membuka pintu ini. Tidak ada seorang pun yang bisa membuka pintu ini kecuali engkau ya Muhammad. Nah, apa hadis ini? Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah lah salah seorang nabi yang masuk terlebih dahulu ke dalam surga sebelum nanti umat nabi lain memasukinya. Nabi itu ada 124 ribu. Ya. Salah satunya Nabi Muhammad. Rasul ada 313. Rasul, berbahagialah kita semua. Suatu saat nanti, kitalah umat Muhammad yang lebih dahulu masuk ke surga sebelum umat lain. Kan? Maka oleh karena itu, berbahagialah kita menjadi umat Muhammad, karena kitalah nanti yang akan ditunggu pertama kali oleh Rasulullah sebagai umat yang pertama kali merasakan kenikmatan surga sebelum umat-umat yang lain. Padahal umat yang paling tua umat Nabi Adam. Umat Nabi Adam paling tua, tapi tidak semua umat Nabi Adam masuk terlebih dahulu ke dalam surga. Yang lebih terdahulu nanti umat masuk dalam surga adalah kita umat Muhammad. Nah, siapa umat Muhammad itu? Ya tentunya mereka mengerjakan perintah Allah. Nah, dan menjauhi segala larangannya, itulah yang akan masuk surga. Ada juga umat Muhammad nanti akan merasakan neraka. Siapa mereka? Ya mereka itulah yang tidak melaksanakan perintah Allah. Disuruh sholat tak mau, disuruh ngaji tidak mau, disuruh zakat tak mau, disuruh haji tidak mau, disuruh puasa malas. Maka umat Muhammad itulah yang akan merasakan neraka.
Jadi ingin saya katakan di sini, tidak semua umat Muhammad masuk ke dalam surga, tapi setiap umat Muhammad pasti sudah pertama kali masuk ke dalam surga. Nah, itulah dia. Jadi penjaga pintu surga pun kaget ketika ada seorang datang lalu membuka pintu. Sang penjaga pintu surga bertanya, "Engkau siapa?" "Akulah Muhammad." Kata penjaga pintu surga itu, "Tidak aku buka kecuali engkau yang terlebih dahulu memasuki surga itu." Itulah makna hadisnya. Hadis ini daripada Ahmad, ya, sanadnya adalah anaknya. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pernah berkata dalam hadisnya, "Afatul ilmi nisyanun." Kata Rasulullah, afatul ilmi, kebinasaan ilmu. Ilmu itu akan hilang, kata Nabi, nisyanu, karena lupa. Ilmu akan sering mudah hilang karena lupa. Kenapa lupa? Banyak sebab. Melalaikan diri, tidak mau mengulang kembali ilmu mata pelajaran yang sudah kita pelajari. Bagaikan emas. Emas jika kita tidak memeliharanya, emas itu akan hilang. Entah diambil oleh maling, entah lupa kita letakkan, akan hilang. Ilmu itu bagaikan emas. Dengan ilmu kita bisa buat emas. Mana mungkin orang gila buat emas? Kalau ada emas tak ada ilmu. Nah, begitulah pemahamannya. Lebih bagus kita punya ilmu daripada emas. Karena setiap orang punya emas tak ada, belum tentu dia berilmu. Setiap orang yang berilmu sudah tentu dia bisa mencari emas dan membuat emas. Maka ilmu yang sudah kita pelajari dijaga baik-baik. Apalagi ilmu itu ilmu tentang agama, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Ketiga-tiga itu setelah kita pelajari harus jangan sampai lupa. Bagaimana caranya tentu biar tidak lupa? Sering diulang-ulang dan diamalkan. Hari ini kita belajar fikih misalnya, maka harus kita amalkan fikih. Jangan kita hanya belajar, mengaji, pulang, ya sudah selesai. Alhasil apa yang terjadi ketika dia bertaubat, dia berhijrah. Zaman sekarang kan zaman hijrah. Hijrah ilmu tak ada sama juga. Perempuan semua berhijrah, pakai cadar semua. Tapi berbicara dengan laki-laki keluar tengah malam sama juga. Apa gunanya cadar? Kita begitu juga, hijrah. Sholat, puasa, belajar ilmu tak mau. Mengamalkan ilmu, tapi ilmu tak ada, sama juga. Ditolak juga, amalan tak diterima. Nah, jadi hijrah itu ada jalan yang dibetulkan, ada jalan yang salah. Mana hijrah jalan yang salah? Ya orang ikut-ikutan. Zaman sekarang zaman cadar, ya semua pakai cadar. Tapi ilmunya tak ada. Cadar itu adalah pedoman yang dibuat oleh madhab Syafi'i. Tapi mayoritas para madhab tidak memakai cadar. Artinya tidak berpendapat bahwa cadar itu wajib, cadar itu sunnah. Maka kata Al-Quran, perempuan itu boleh yang dilihat oleh orang yang bukan muhrim cuma dua. Nah, kan? Illa ma zahara minha. Para ahli tafsir boleh melihat, ya boleh mereka mengatakan kita laki-laki boleh melihat perhiasan wanita hanya pada muka dan tangannya saja. Selebihnya tidak boleh. Nah, itu mayoritas pendapat ulama. Maka pendapat Imam Syafi'i harus pakai cadar. Kenapa pakai cadar? Karena semua laki-laki tak sama pakai cadar. Cuman pakailah cadar itu dengan ilmu. Sholatlah kalian dengan ilmu. Puasalah kalian dengan ilmu. Zakatlah kalian dengan ilmu. Mengajilah kalian dengan ilmu. Memang salah tentu ya kalau mengamalkan sesuatu tak ada ilmu. Salah. Kalian motor rusak, ilmu buat motor tak ada. Motor rusak buat motor. Ilmu motor yang ada. Apa motornya baik atau makin rusak? Begitu juga kita terhadap ilmu. Mau sholat, ilmu tak ada, sholat terus, ya sholatnya rusak. Mau puasa ilmu tak ada, puasa terus, ya puasanya rusak. Maka demikianlah yang harus kita perhatikan baik. Kata Rasulullah, ilmu itu akan hilang apabila kita melupakannya. Imam Asy-Syafi'i, beliau itu adalah ulama yang paling tinggi
yang paling besar ilmunya, orang yang paling dihormati oleh seluruh umat, oleh seluruh yang lainnya. Beliau itu anti sekali. Beliau pernah melihat, tidak sengaja melihat dengan terlihat bedanya. Imam Asy-Syafi'i pernah terlihat betisnya perempuan, itu terlihat, bukan melihat. Setelah itu hilang 300 ilmu beliau. Karena itu saja. Apalagi kita di masa sekarang, bukan 300 kali 300. Nah, berarti jangan dihilangkan ilmu. Hari ini apa yang kita pelajari? Apa ya inti hari ini kita belajar? Tentang hadis. Nah, hadis itu diamalkan sedikit demi sedikit. Sudah. Kemudian ilmu itu akan hilang juga kalau kita itu ida'atuhu an tuhaddatsa bihi ghaira ahli, kata Nabi. Ada satu kegiatan yang membuat ilmu kita juga semakin hilang. Yang pertama tadi apa? Lupa. Yang kedua adalah kita sering berbicara, bertanya kepada orang yang tak ada ahli, tidak ahli dalam bidangnya. Sering ngobrol sesuatu itu kita bertanya kepada orang yang bukan ahlinya. Nah, ini anti sekali. Bertanyalah kepada yang ahlinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqu ma laysa laka bihi ilmun." Janganlah engkau itu bertanya kepada orang yang tak punya ilmu. Jadi harus punya dasar. Saya ingin bertanya tentang motor, tanyalah sama ahli motor. Saya ingin bertanya tentang masalah elektronik, tanyalah sama orang elektronik. Saya ingin bertanya pada tentang agama, tanya sama orang pandai agama. Jangan dibalik, tanya agama kepada orang yang kuli. Tanya masalah kuli pada orang yang sering buat motor, mana nyambung dia. Tapi dia paham, walaupun paham, cari yang lebih ahli. Nah, maka kata Rasulullah, ada dua tempat yang membuat kita hilang ilmu. Pertama, lupa. Yang kedua, sering berbicara atau ngobrol dengan orang-orang yang tak ada ilmu atau ahli dalam bidang. Paham? Jaga baik ilmu itu ya. Hadis ini daripada Imam Ibnu Abi Syaibah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ibtaghur raf'ata indallah. Kata Nabi kita, ya, ibtaghur raf'ata, carilah derajat indallah, derajat yang tinggi. Nah, jadi Nabi menyuruh kita untuk cari derajat yang tinggi. Kadang kita bertanya, bagaimana cara mendapatkan derajat yang tinggi wahai Nabi? Nabi menjawab, tahlumu amman jahila alaika, kata Rasulullah. Apa itu derajat yang tinggi di sisi Allah? Kata Nabi, bersikap lemah lembutlah amman kepada orang-orang yang jahil, yang menjahilimu, orang-orang yang membuat jahil kepada dirimu. Kata Rasulullah, kalau engkau ingin mendapatkan derajat yang tinggi, maka bersikap lembutlah kalian kepada orang yang telah membuat jahil untukmu. Itu dia caranya. Ya, kamu ingin dapat derajat yang tinggi nggak? Jangan dari kepala sekolah aja atau dari pejabat atau dari bos. Kita kerja sama bos, kerja di Dosmir. Tapi hanya pada bos saja kita punya sifat kelembutan saat dia menjahili kita. Bukan begitu caranya. Caranya kita pakailah hadis ini ke seluruh tempat. Bagaimana seluruh tempat? Seluruh orang yang menjahili kita. Nah, maksudnya begini. Kalau ingin dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian ingin diangkat oleh Allah derajatnya, maka bersikap lembutlah kepada orang yang menjahili kalian. Wah, dapat derajat dari Allah itu enak sekali. Coba lihat. Sekarang banyak orang yang ingin terkenal. Ada yang terkenal sebentar saja turun. Ada yang terkenal lama tapi turun juga. Ada yang terkenal terus-terusan tapi tidak pernah turun. Ya, ada orang ingin terkenal tapi hanya sebentar. Dia ingin terkenal, Allah kasih sebentar, turun derajatnya. Ada orang terkenal, sudah terkenal, Allah lamakan ketenarannya, lalu dia turun. Ada yang terkenal terus-terusan, tak pernah turun-turun. Ada orang yang ingin terkenal, tak pernah terkenal.
Jadi manusia itu 4. Kita semua ini kan mau terkenal. Terkenal bukan hanya dilihat orang, tapi terkenal di keluarga kita. Kita ingin terkenal di teman-teman kita. Kita ingin terkenal di lingkungan sekolah kita, kan gitu. Pasti ada sifat manusia seperti itu. Semuanya ada. Di sekolah, ya paling ingin mendapat ranking 1 agar terkenal. Karena ada orang mau dapat ranking 12, dia terkenal. Tetap ranking 1. Di kalangan kerja, orang ingin terkenal dapat perhatian para bosnya. Di kalangan pesantren, dia ingin terkenal agar lebih pandai baca kitab. Di kalangan kita sebagai guru, kita ingin terkenal agar kita mendapat perhatian dari murid, perhatian dari para guru lainnya, dan dapat uang. Kan gitu. Nah, sekarang kita siswa ini juga ingin terkenal. Ada kala mau terkenal seperti orang ya yang terkenal, ada kala kita ingin terkenal di kalangan kita saja. Jadi 4, ada orang ingin terkenal tak diberi tenaran oleh Allah, ada orang ingin terkenal tapi terkenal kemudian turun, ada orang terkenal tapi dia itu dikenalkan oleh Allah sehingga tenar dia tapi turun juga. Yang terakhir ada orang yang terkenal terus-terusan tak pernah turun-turun. Nah, bagaimana definisi 4 ini? Ini semua ini diangkat derajat oleh Allah. Ada kalanya Allah berikan derajat itu singkat, turun lagi. Ada kalanya Allah angkatkan derajat dia terus-terusan tak pernah turun. Ada kalanya Allah angkat derajat itu naik, lama turun. Siapa mereka ini Tengku? Yang dia ingin terkenal tapi tak pernah terkenal? Orang ini adalah orang yang tak pernah mau bersyukur dengan keadaan dirinya dan keadaan lingkungannya, sehingga dia yang menyebabkan dirinya itu tak pernah terkenal. Satu. Yang kedua, ada orang terkenal, sudah terkenal langsung turun. Siapa mereka? Yang mereka hanya mengharapkan dunia semata. Okay? Hanya mengharapkan dunia semata tanpa mengharapkan keridhaan Allah. Yang ketiga, ada orang minta terkenal, Allah angkat, Allah berikan derajatnya, lalu Allah tinggikan derajatnya, lama, tapi dia turun juga. Siapa mereka? Orang yang mengharapkan ridha Allah di awal mulainya, dan orang tidak mengharapkan ridha Allah lagi saat akhir dia sudah terkenal. Ada model manusia seperti itu. Sudah terkenal lupa pada Allah, sebelum terkenal dia ingat pada Allah. Satu lagi yang terakhir, orang yang terkenal terus-terusan. Siapa mereka itu? Mereka adalah orang yang selalu mengharapkan ridha Allah dari awal sampai dia mati. Maka dia terus terkenal. Oke. Nah, di sini Rasulullah mengatakan kalau engkau ingin dikenal oleh Allah, maka salah satunya adalah kata Nabi, engkau berbuatlah sesuatu yang baik. Buatlah ramah tamah kepada orang yang selalu menjahili dirimu. Itu caranya. Dia menghina saya, Tengku, bagaimana caranya? Diam. Tengku, dia menghina ayah saya, diam juga. Tengku, dia menghina ibu saya, kita doakan biar dapat hidayah. Begitulah cara Rasulullah SAW sebagai orang yang terkenal terus-terusan, tak pernah Allah turunkan derajatnya. Nah, Rasulullah itu nomor 4. Rasulullah memang tak mau terkenal, tapi Allah kenalkan dirinya sampai hari kiamat, tak pernah turun. Enggak. Jadi kalau ingin terkenal, buatlah kalian ini terkenal di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Kalian terkenal di hadapan manusia, diberi perhatian oleh manusia, dikasih uang, jabatan semua, meninggal, terus dibawa kemana? Uang itu apa bisa masuk dalam kubur? Orang Cina itu motor, mobilnya masuk dalam kubur, dia dikubur, mobil pun dikubur. Kata mereka, ruh masih bisa bawa mobil. Nah, itu orang Cina. Jadi hidup kita ini, saya ingin cerita sedikit. Dahulu di masa Rasulullah ada salah seorang sahabat namanya Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani ini dikenal sebagai manusia yang tak pernah terkenal di dunia, tapi terkenal di langit. Bagaimana ceritanya, Tengku? Uwais Al-Qarani, beliau adalah salah seorang yang ingin berjumpa dengan Nabi. Kerinduannya, kecintaannya selalu ingin berjumpa dengan Rasulullah, tapi tak tersampaikan. Kenapa? Yang pertama, karena beliau punya ibu yang buta, yang beliau tak bisa meninggalkan ibunya sendiri di dalam rumah itu. Ayahnya sudah meninggal,
Padahal kerinduan beliau dan kecintaan beliau untuk jumpa dengan Rasulullah itu sangat-sangat tinggi dan besar. Apalagi yang kedua, jarak beliau dengan jarak Rasulullah sangat jauh. Rumahnya jauh. Al-Qarni, Qaran itu kan Yaman ya, Arab Yaman. Bahasa kita Banda Aceh ke Pidi lah, Pidi lewat sana lagi. Jalan kaki, bayangkan di padang pasir lagi. Bagaimana jalannya? Jadi dua alasan beliau tak bisa berjumpa dengan Rasulullah. Yang pertama karena Uwais Al-Qarni punya ibu yang buta. Yang kedua beliau itu ya jauh jaraknya daripada Rasulullah SAW. Maka di suatu hari kerinduan Uwais Al-Qarni pun tak bisa dibendungkan lagi sehingga diketahui oleh ibunya. Apa kata ibunya? Wahai Uwais, aku tahu engkau punya kerinduan yang besar kepada baginda. Aku izinkan kau pergi, tapi berilah khodam. Khodam itu pembantu pengganti kamu selama kamu pergi, ada yang menjaga saya. Nah, Uwais Al-Qarni senang sekali karena ibunya telah mengizinkan itu. Maka diutuslah salah seorang saudara Uwais Al-Qarni menjaga ibunya. Maka Uwais Al-Qarni pun berangkat menuju ke tempat Rasulullah SAW. Punya bahasanya, jak dari Pidi, jak kena. Tinggal Pidi, jak kena. Yang duk kilo ah. Kilo. Kemudian anak gunung boleh nak gunung di Timur Tengah. Model padang pasir luas, tak ada air, tak ada musola, tak ada masjid, tak ada menasa. Mau minum tak bisa, mau solat ya begitu saja, mau wuduk pun tak bisa. Maka berjalanlah Uwais Al-Qarni berangkat dari Qaran kampungnya. Dia berangkat di tengah malam dalam keadaan dingin, di tengah siang dalam keadaan panas. Beliau pun pergi. Bekal makanan habis, bekal minuman habis, bahkan kendaraan beliau itu pun mati di tengah jalan. Berangkat beliau sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Di pertengahan jalan pun panas semakin terik. Di pertengahan jalan pun malam semakin sejuk dan malam semakin dingin. Tapi karena kerinduan beliau berjumpa Rasulullah, kerinduan kecintaan beliau berjumpa Nabi pun, beliau melanjutkan perjalanan itu. Tanpa bekal, tanpa minum, tanpa air, dan tanpa kendaraannya. Nah, dengan jalan kaki beliau itulah sampai ke Madinah. Sampai ke Madinah pun beliau berdiri di depan pas pintu Madinah. Beliau menatap dari arah kanan ke kiri pintu Madinah. Inilah yang aku tujukan sejak dahulu, yang aku cinta-cintakan sejak dahulu. Aku telah sampai. Tanpa sabar lagi beliau, jalan pun beliau menuju ke pintu Madinah untuk berjumpa Rasulullah. Sampai di pintu Madinah ada seseorang yang sedang menjaga pintu Madinah. Apa kata Uwais Al-Qarni? Aku dari Qaran, aku bertempat di Yaman, aku ingin berjumpa dengan Rasulullah. Nah, kata orang tadi, engkau jauh sekali. Ada kepentingan apa berjumpa Nabi? Tidak, aku ingin berjumpa Rasulullah, ingin menatap wajahnya, lalu aku kembali lagi untuk berjumpa ibu. Apa kata orang yang menjaga pintu Madinah? Mohon maaf, wahai Uwais, bahwa Rasulullah sedang dalam kegiatan perang. Rasulullah mungkin akan pulang besok atau lusa. Karena Uwais Al-Qarni menunggu, beliau disuruh tunggu oleh pintu tadi, penjaga pintu tadi. Karena beliau teringat ibunya, beliau pun balik ke arah Yaman. Tak jumpa dengan Rasulullah. Berangkat dari Yaman menuju ke Madinah dengan bekal habis, minuman habis, makanan habis, tak jumpa dengan Rasulullah SAW. Balik lagi beliau ke Yaman karena ingat ibunya tadi. Nah, saya ingin cerita sebenarnya ketika itu Rasulullah pulang ke Madinah, Jibril menunggu di Madinah. Kata Jibril, wahai Rasulullah, ada seorang yang datang menemuimu, tapi engkau tiada. Siapa itu wahai Jibril? Itulah manusia yang dikenal di langit, tapi manusia yang tak kenal di bumi. Maksudnya apa? Ternyata perjalanan Uwais dari Yaman menuju Madinah dilihat oleh seluruh malaikat di langit, tapi tak pernah dilihat oleh orang-orang di dunia. Maka nama Uwais melambung tinggi di akhirat, melambung tinggi di langit. Semua malaikat tahu siapa itu Uwais Al-Qarni. Kau bayangkan, Allah angkat dirinya untuk dikenalkan di kalangan Allah dan kalangan para malaikat, tidak di kalangan orang di bumi. Ini bukti Allah diangkat, Allah mengangkat derajat Uwais Al-Qarni. Maka Rasulullah SAW pun senang
Lalu Rasulullah berpesan kepada Umar bin Khattab, berpesan kepada sahabat-sahabat lain. Apa kata Rasulullah? Ya, nanti engkau akan berjumpa dengan salah seorang. Dia bernama Uwais. Dia berasal dari Qaran. Ciri-cirinya dia punya tanda, ya, bekas tanda penyakit putih itu, apa namanya? Ya, penyakit ada putih-putih di kulit. Nah, dia lagi pano di pano ini. Ya, lahu barasun. Kata Rasulullah, ciri-cirinya lahu barasun, yaitu punya penyakit sopa namanya. Penyakit sopa yang tertinggal sedikit, ya, sebesar duit dinar sebelah kiri, pipi sebelah kiri. Maka kata Rasulullah kepada Umar, wahai Umar, jika nanti aku tiada, engkau berjumpa dengan dirinya, engkau mintalah doa kepada dirinya, karena doanya itu mudah diterima oleh Allah. Lalu meninggallah Rasulullah. Maka Umar bin Khattab menjadi pemimpin yang kedua setelah Abu Bakar. Disitulah Umar mengingat pesan Nabi, beliau mencari Uwais Al-Qarani. Setiap golongan atau kelompok Yaman datang ke Mekah, ditanya oleh Umar, mana Uwais? Apakah kalian dari Yaman? Ya, wahai Khalifah, kami dari Yaman. Adakah Uwais di antara kalian? Tidak. Maka Umar bin Khattab tunggu lagi. Seharian beliau tunggu itu. Kemudian cari lagi, sehingga datanglah suatu kelompok Yaman. Lalu ditanya oleh Umar, wahai engkau kelompok Yaman, apa engkau dari Yaman? Ya. Apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais? Ada. Maka berjumpalah Umar bin Khattab berlutut di depan Uwais. Uwais pun tak bisa melihat itu, diangkat tubuh Umar bin Khattab. Maka Uwais bertanya, wahai Umar, kenapa engkau berbuat demikian untukku? Apa kelebihanku? Maka Umar bercerita, saat itu Rasulullah pernah berpesan, saat engkau datang ke Madinah, Rasulullah datang kepada kami agar berjumpa denganmu, wahai Uwais. Nah, wahai Uwais, aku dengar pesan dari Nabi Muhammad agar aku meminta doa kepadamu, tolong doakan aku, ampuni dosaku. Apa kata Uwais Al-Qarani? Wahai Umar, aku adalah orang biasa, engkaulah yang lebih mulia, engkau adalah seorang khalifah, engkau adalah seorang sahabat Nabi, engkau langsung melihat wajah Nabi. Saya adalah orang biasa, saya bukan khalifah, saya bukan raja, saya bukan sahabat yang pernah melihat wajah Nabi. Kenapa engkau minta pada diriku? Ya, maka Umar bin Khattab, wahai Uwais, tolonglah, ini pesan Rasulullah. Maka Uwais pun berdoa. Coba lihat, ini adalah bukti Allah mengangkat derajat seorang manusia. Ada kalanya Allah mengangkat derajat seorang siswa yang hanya sebentar saja di dunia, di akhirat habis. Ada kalanya Allah mengangkat derajat seorang hamba yang derajatnya itu tidak Allah kenalkan di dunia, tapi Allah kenalkan di akhirat. Maka kalian sebagai mahasiswa dan siswa, jangan pernah mengeluh saat kalian tertulis dalam rapor ranking 13, karena kalian sudah berusaha terus untuk belajar. Jangan pernah mengharap ranking. Kalau kita ranking 13 lalu kita ada usaha belajar, itu adalah tanda bahwa sebenarnya disitulah Allah memberikan kemuliaan. Ada orang selama sekolah tak pernah dapat ranking 1, tapi saat kerja dialah yang menjadi bos bagi si ranking 1. Jadi buatlah diri kita ini selalu mengharap juga Allah. Dah, kembali ke hadis Nabi. Kata Nabi, kalau ingin dapat derajat yang lebih tinggi dari Allah, maka kata Rasulullah, engkau harus bersikap lemah lembut kepada orang yang menjahili dirimu. Begitulah Rasulullah. Apa Umar bin Khattab masuk Islam karena ilmu Nabi? Tidak. Nabi mengajarkan akhlak yang baik kepada Umar bin Khattab. Masuk Islam Umar bin Khattab. Kalian tahu Umar bin Khattab itu adalah salah seorang sahabat Nabi yang ditakuti oleh iblis. Iblis takut kepada Umar bin Khattab. Coba bayangkan. Jadi kalau Umar bin Khattab masuk ke lorong yang dalam, ada iblis di sana, itu diambil pedang oleh Umar, dia mengajak berantem gitu. Coba bayangkan, setingkat iblis takut pada Umar bin Khattab. Berarti Umar ini adalah sahabat yang sangat keras, dan keteguhan dalam ibadah dan agamanya itu sangat tegas. Beliau main pancung-pancung aja. Siapa yang menghina Nabi, pancung aja, nggak ada penjara-penjara. Kalau kita zaman sekarang menghina Nabi, masuk penjara 4 tahun keluar. Zaman Umar bin Khattab,
Jangankan penjara, langsung situ pancung satu mati. Itu ketegasan Umar bin Khattab. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya beliau yang sekeras itu hatinya masuk Islam. Kenapa? Karena akhlaknya Nabi. Karena kenapa? Karena Nabi menerima kejahilan orang-orang jahiliyah, tapi Nabi balas dengan kebaikan. Ada seorang nenek yang setiap sore meludahi Nabi, masuk Islam dia. Banyak orang yang dahulu menghina Rasulullah, tapi beliau itu membalas yang kebaikan, sehingga Allah naikkan derajat mereka. Tidak. Kemudian apalagi Tengku yang membuat kita derajat kita naik di sisi Allah? Kata Rasulullah, wa tu'ti man haramaka. Apa kata Nabi? Santunilah kepada orang-orang yang meminta bantuan kepadamu, yang memutuskan hubungan silaturahmi. Ada teman kita terputus hubungan silaturahmi, maka kita menyambungkan kembali. Nah, ini penting. Ya, bukan dia yang salah, iya, dia yang salah, tapi kita yang merasa bersalah. Lalu kita memaafkan diri. Ya itu memang agak sulit ya. Kalau kita lagi marah sama orang, menyambung silaturahmi itu sulit sekali. Oke? Nah, cara bagaimana ya? Apa itulah. Walaupun berat sekali, kita harus memberikan maaf. Oke. Nah, kita baca satu hadis lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi apa? Nah. Atani Jibrilu. Telah datang kepadaku malaikat Jibril, kata Nabi. Faqala, maka malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, isma syi'ta fa innaka maitun. Engkau hiduplah seenakmu, kata Jibril. Fa innaka maitun, akan tetapi ingatlah engkau suatu saat nanti akan mati. Wa habib ma syi'ta, ya Muhammad, engkau cintailah siapa yang engkau kehendaki. Fa innaka mufariquhu, tapi ingat Muhammad, suatu saat yang engkau cinta itu akan berpisah dengan dirimu. Wa'mal, ya Muhammad, kerjakanlah apa yang engkau suka, kata Jibril. Wa innaka majziyun bihi, karena sesungguhnya nanti apa yang engkau kerjakan itu pun akan diminta pertanggungjawaban. Ya Muhammad, wa'lam, ketahuilah anna syarafal mu'minin qiyamuhu bilaili, bahwa seorang mukmin itu akan mulia di sisi Allah apabila dia itu sering bangun malam. Bangun malam ngapain tentu? Ya sholat, bukan ngopi. Mana buka orang ngopi yang malam? Ya, kadang orang tunggu batas game Mobile Legends itu jam 12. Nanti bangunin saya ya. Kenapa bangunin? Pokoknya ada lah. Bangunin dia, ternyata kira kita mau sholat, main game ya. Nah, jadi jangan seperti itu, sia-sia itu. Game itu boleh main, asalkan belajar ada, sholat ada, ngaji ada, mengulang pun ada. Otak kita ini perlu tasliyah. Tasliyah itu adalah, tasliyah itu kalau bahasa kita hiburan, ya. Hiburan, refreshing kalau bahasa gaulnya. Otak kita itu nggak bisa diputar terus. Tapi jangan dibuang-buang waktu juga, habis umur dengan game. Game Android itu kan banyak, belum tamat ini udah mulai ini nggak tamat ini juga. Jadi main game itu dihack aja dia, atau dihack gamenya, uangnya 999 tamat, habisin terus, download yang lain. Mobile Legends itu kapan tamatnya juga? Jadi maksud saya begini, kita anak muda ini tak pernah jauh dari game, dan saya merasa itu tak pernah jauh dari namanya permainan game. Tapi ingatlah, gunakan waktu itu saat Allah memanggil kalian azan, datang. Saat guru memanggil kalian ngaji, datang. Okay? Saat orang tua menyuruh kalian pergi ke suatu hal, datang, laksanakan. Setelah itu main, terserah. Yang penting sholat ada, ngaji ada, dan ada pengaruh di rumah. Apa pengaruh di rumah? Bantu ayah dan bantu ibu dan nenek, bantu nenek. Setelah itu refreshing, tidur. Nah, begitulah cara kita membalikan waktu pada tempatnya. Jangan saat ngaji main game, saat orang main game kita ngaji. Nah, ya kan? Sholat udah waktu azan, sedikit lagi tentu, sedikit lagi. Ayo, ini udah semua ini mau habis waktu, sedikit lagi tentu.
Mau jam 4 baru dia sholat. Orang seperti itu nanti orang yang paling terakhir masuk surga. Siapa yang melambat-lambatkan sholat, itulah orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Mau kalian orang dapat nikmat semua di surga, kita paling terakhir? Hah? Ya nggak mau lah. Surga itu nggak gratis bang. Surga itu perlu waktu, perlu usaha, perlu yang namanya habis umur untuk ibadah kepada Allah. Kalau gratis, saya pun nggak sholat lah sekarang. Main-main game aja kita. Ya tinggal masuk surga, hidup enak masuk surga. Tapi karena masuk surga itu nggak gratis, apa bayarannya? Sholat. Oke? Al-wudu'u miftahus sholat. Wudu itu kunci sholat. Was-sholatu miftahul jannah. Sholat itu kunci surga. Berarti kunci surga apa? Sholat kita. Oke? Ditanya oleh Allah nanti, kamu sering main game Mobile Legends ya? Iya ya Allah, tapi saya ada sholat. Oh baguslah. Dulu ada ngaji, ada juga ya Allah. Dulu ada bantu orang tua, ada juga. Sekolah, bagus sudah. Ah ya udahlah, kata Allah, aku berikan pahala, dosa aku kecilkan. Kan begitu. Kamu ada sholat, ada. Ya pasti habis main game kata Allah ya. Sholat zuhur jam 4, sholat maghrib jam 6, sholat asar jam 6, sholat maghrib jam 9, sholat isya jam 4 subuh. Nah, orang seperti itu akan dilambatkan oleh Allah masuk dalam surga. Angkat. Nah, inilah 3 hadis yang hari ini dapat kita bahas. Selebihnya mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang paham, mungkin ada permasalahan dalam agama, boleh ditanya. Sudah. Baca Facebooknya punya. Facebook anan. Hah? Mantap.